Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan membuat ramalan buat kalian yang berada dalam hubungan twin flame. Dan seperti biasa kita akan melihat energi dari divine feminine terlebih dahulu, dan setelah itu kita akan melihat energi dari divine masculine. Oke. Dan seperti biasa ini merupakan ramalan umum. Jadi kalau ramalannya tidak sesuai dengan situasi kalian, jangan dipaksakan, oke? Kalian harus belajar untuk menggunakan intuisi sendiri. Oke, Divine Feminine. Energi dari Divine Feminine. Thank you. Emptiness. Oke. Ghosting you. Revengeful. Oke. Walaupun di sini kalian misalnya kalian tidak sengaja di sini memiliki energi yang negatif buat divine masculine-nya kalian. Di sini saya merasa ada beberapa divine feminine yang masih merasa ingin balas dendam terhadap divine masculine-nya kalian, atau kalian masih marah saat ini karena mungkin dia ngeghosting kalian atau dia pergi tanpa penjelasan yang pasti. Dan juga di sini dengan adanya kartu emptiness, kalian merasa hidup kalian seperti hampa saat ini, atau kalian tidak tahu apa yang mesti kalian lakukan, seperti itu. Jadi semuanya terasa hampa, semuanya terasa kosong seperti itu, karena kalian tidak tahu apa alasan divine masculine kalian mengghosting kalian atau pergi meninggalkan kalian tanpa alasan yang pasti, seperti itu. Jadi hal ini revengeful. Kalian bisa melihat wajah ini, dia orangnya marah, seperti dia ingin balas dendam, dia ingin menyakiti seseorang karena dia merasa sakit hati, merasa kecewa, merasa hancur, seperti merasa sudah tidak ada gunanya kita hidup di dunia ini, seperti itu. Tapi percayalah, kalian semua yang dalam hubungan twin flame ini, kalian you are an old soul. Oke? Jadi kalian semua sudah sering lahir ke dunia ini. Kalian sudah melewati banyak ujian dari kehidupan yang terdahulu. Mungkin ada beberapa dari kalian sudah lahir 10 kali ke sini, 20 kali mungkin. Jadi karena hal inilah, karena sering saya bilang kita ke sini untuk belajar. Jadi di kehidupan yang terdahulu kalian sudah diberikan cobaan yang sama, tapi kalian tetap juga belum mengerti. Jadi kalian hanya melihat kesalahan dari orang lain, seperti itu. Maka dari itulah kalian tetap lahir di sirkulasi yang sama. Di kehidupan yang akan datang pun, kalau kalian belum bisa memaafkan orang lain saat ini, jadi ujiannya semakin besar lagi. Seperti itu. Dan ujian yang sama akan kalian lewati. Kalau kalian tidak percaya atau kalian kurang percaya dengan yang namanya inkarnasi, karena tidak semua orang percaya dengan inkarnasi, tapi di sini saya merasa kalian semua yang dalam hubungan, kalau kalian benar-benar dalam hubungan true twin flame, kalian sudah memiliki soul yang tua. Kalian sudah ada di dunia ini berkali-kali, seperti itu. Mungkin suatu hari kalian akan mengerti, atau mungkin di kehidupan yang akan datang kalian akan mengerti. Jadi untuk saat ini, kalau kalian tidak percaya dengan inkarnasi, jadi situasi ini mungkin terjadi di dalam kehidupan kalian saat ini, seperti itu. Jadi walaupun misalnya saat ini kalian marah dengan divine masculine kalian, terus kalian belum bisa melepaskan rasa amarah kalian ini, karena rasa amarah, rasa cemburu, rasa hatred atau rasa kebencian terhadap orang lain, semua itu energi negatif yang diawasi oleh evil atau the devil atau setan bahasa Indonesianya. Jadi kalau kalian semakin memberikan makanan buat rasa amarahnya kalian, semakin banyak jugalah energi setan yang akan mengelilingi
kehidupannya kalian. Jadi bukan hanya kehidupan kalian, jadi anaknya kalian juga kena seperti itu. Karena itu sama juga kalau kalian punya energi positif, anaknya kalian juga mendapatkan energi yang positif. Kalau kalian punya energi yang negatif, walaupun kalian suatu hari bertemu dengan orang lain, tapi kalau kalian masih memiliki rasa amarah itu, jadi orang lain itu akan juga datang untuk mengajarkan kalian bagaimana caranya untuk melepaskan rasa amarah, bagaimana caranya untuk melepaskan rasa cemburu seperti itu. Apakah kalian mau bertemu dengan orang yang selalu mengajarkan kalian tentang hal yang sama, ataukah kalian ingin mengeluarkan diri? Kalau ada seseorang ghosting kalian saat ini, saya mengerti mungkin kehidupan kalian merasa hampa tanpa dia, tapi yakinlah kenapa ujian ini kalian terima saat ini. Karena kalian disuruh untuk meningkatkan energinya kalian. Di setiap kali kalian diberikan ujian, semua itu tujuannya untuk meningkatkan energi kalian, menjadi orang yang lebih bijaksana, menjadi orang yang lebih pengertian, agar kalian punya anak nanti, anaknya kalian pun orangnya pengertian. Di saat dia minta, "Ma, beliin sepatu," terus kalian tidak punya uang cukup, kita tidak tahu kapan kita akan hancur, kapan uangnya kita akan diambil. Contohnya, walaupun entah siapa di sini, sorry guys kalau nanti kepanjangan, tapi contohnya, misalnya kalian merasa, oh saya orangnya sudah kaya, saya sudah memiliki segalanya, saya sudah punya perusahaan di sana dan di sini. Bayangkan seperti kejadian yang terjadi misalnya tsunami. Kita tidak pernah menyangka tsunami akan terjadi. Atau pergeseran dari piring di bawah dari pulaunya kita. Misalnya kita tinggal di suatu pulau. Di bawah pulau kita terbuat dari piring seperti itu. Piring ini terbuat dari batu-batuan dan sebagainya. Piring ini dia bisa bergeser. Bayangkan kalau pergeseran piring ini, hal itulah yang membuat tsunami. Pergeseran piring ini pun akan membuat earthquake atau earthquake, whatever. Jadi seperti itu hanyalah contoh. Jadi maka dari itulah walaupun kita sudah diberikan kelebihan, terutama secara finansial, karena uang juga diawasi oleh setan, tergantung dari kita bagaimana kita attachment kita atau hubungan kita dengan uang. Kalau kita merasa kebahagiaan ini akan saya dapatkan kalau saya sudah punya uang banyak. Jadi kalian menghentikan diri kalian untuk bahagia hanya karena kalian belum punya cukup uang. Kemarin saya melihat ada komen bilang, ya memang gampang bilang untuk selalu bersyukur kalau kita sudah punya uang banyak atau kalau kita orangnya berada seperti itu. Hal inilah yang menutup rezekinya kalian. Karena kalian punya rasa cemburu terhadap kelebihan orang lain. Jadi kalian merasa, kalian masih diberikan nafas. Kalian belum pernah dirampok oleh seseorang. Kalian belum pernah diperkosa oleh orang. Apa hal itu tidak perlu disyukuri? Kemarin saya melihat komen itu, saya merasa, seperti itu. Saya merasa kasihan terhadap orang. Kenapa kita hanya merasa, walaupun kalian misalnya, maka dari itu saya sering mengingatkan kalian belajar untuk memanifestasi. Apa yang kita pikirkan, hal itulah yang kita wujudkan. Kalau kita merasa, saya tidak pernah cukup punya uang, uang saya tidak pernah cukup, utang saya terlalu banyak, tidak mungkin saya bisa bayar utang. Hal itulah yang terjadi. Kalian tidak akan bisa bayar utang. Tapi kalau kalian mulai berpikir, misalnya, saya punya uang 100 juta, saya punya utang 100 juta. Tujuan saya dulu cari utang ini untuk apa? Untuk bisnis. Apakah di dalam bisnis ini pikiran kalian sudah benar-benar pure? Apakah pikiran kalian sudah benar-benar positif? Kalau kalian pinjam uang, misalnya 100 juta, buka restoran. Terus kalian menjual makanan yang tidak sehat terhadap orang lain, dan kalian tahu tentang makanan yang kalian jual,
ataukah produk yang kalian jual, dan kalian tahu produk ini atau barang yang kalian jual ini tidak sebagus apa yang kita perlukan sebagai manusia untuk dikonsumsi, itulah namanya karma. Jadi kita diberikan balik, oke, kamu ingin menyakiti orang lain, ilahi pun akan memberikan energi yang sama. Maka dari itulah kalau kalian ingin, seperti saya di sini, saya bukan membanggakan diri saya dan sebagainya, saya masih butuh banyak belajar di sini. Saya masih punya rasa amarah, saya masih punya rasa cemburu, maka dari itulah saya mengingatkan kalian untuk berlahan-lahan. Oke, jadi kalau kita buka usaha, pastikan usahanya kita, tujuan kita ini untuk membantu orang lain. Bukan hanya untuk mengikis keuntungan seperti itu. Jadi kalian yang minta, Kak buka dong personal reading, Kak buka dong personal reading, saya sudah diingatkan dari awal saya jadi peramal, saya sudah diingatkan jangan menyalahgunakan kelebihan yang saya berikan, seperti itu. Jadi saya pun, hati saya belum terpanggil, bukannya saya tidak mau membantu kalian, tapi saya juga tidak mau membantu karena terpaksa. Hati saya belum terpanggil untuk melakukan personal reading, walaupun gaji saya secukupnya, cukup buat bayar bill, buat bayar utang saya, utang saya dan sebagainya, tapi saya tetap bersyukur. Mungkin kalian beli baju, setiap bulan beli baju. Saya setiap bulan belum tentu beli baju. Apa yang saya beli? Kartu buat kalian. Dan kartu ini jauh harganya lebih dari barang-barang yang saya perlukan. Tapi karena uang ini saya dapatkan dari kalian, saya pun membalikkan energi ini buat kalian agar rezeki saya tidak ditutup. Walaupun sedikit demi sedikit, seperti itu. Sama juga buat kalian, kalau kalian buka usaha, terutama tentang makanan seperti itu, apa yang kita konsum di dalam badannya kita, hal itu merubah energinya kita juga. Jadi kalau kita menjual makanan yang penuh lemak, jadi badan kita butuh banyak energi untuk mengolah lemak ini. Apakah itu bagus buat orang? Kalau tidak bagus buat diri kalian sendiri, kenapa kalian jual buat orang lain? Right? Jadi karma itu pun dia balik ke sama kalian. Jadi maka dari itu saya sering mengingatkan kalian, jangan hanya menyalahkan satu pihak. Balikkan dulu kepada dirinya kalian, kenapa saya mendapatkan karma ini? Apa ada yang salah? Walaupun tidak secara langsung lewat dalam pikirannya kalian pun, walaupun tidak secara langsung kalian membunuh pasangannya, kalian menyakiti perasaannya kalian, jangan sampai melakukan hal itu. Walaupun hanya di dalam pikirannya kalian, karena ilahi tahu apa yang kalian pikirkan. Oke, jadi ilahi akan tetap memutar kalian. Oke, kamu belum belajar, masuk SD lagi. Belum belajar, masuk SD lagi. Seperti itu. Oke. Oh my god, sorry guys, kepanjangan entah. Terkadang saya tidak tahu kenapa ada intuisi seperti saya tidak bisa menghentikan diri saya untuk berkomunikasi atau health check. Dari kemarin di sini masih ada Divine Feminine yang perlu mengkonsumsi vitamin C. Oke, jadi mungkin banyak makan jeruk ataukah health check di sini mungkin mentalnya kalian, cek mentalnya kalian. Apakah kalian merasa tenang saat ini? Kalau kalian tidak merasa tenang, pertama yang kalian lakukan, panggil ilahi, panggil Tuhan Yang Maha Kuasa, panggil malaikat pelindung kalian, ancestornya kalian, atau siapapun yang kalian percaya, bilang sama dia bahwa apa yang kalian perlukan saat ini adalah ketenangan di dalam jiwanya kalian. Dan juga jangan lupa kalian bilang bersyukur, seperti saya di saat saya meditasi, saya pasti selalu bilang terima kasih sudah memberikan saya kekuatan untuk melepaskan apa yang tidak bisa saya rubah dan menerima apa yang bisa saya rubah, seperti itu. Jadi mungkin itu yang ada Divine Feminine yang perlu kalian ingat. Jadi bilang terima kasih karena kalian sudah diberikan kekuatan untuk melepaskan seseorang yang tidak
tidak bisa berubah seperti itu. Tapi dengan ucapan jangan menyalahkan seseorang, tapi mengucapkan terima kasih sudah memberikan saya kekuatan untuk melepaskan apa yang tidak bisa saya rubah dan menerima dengan tulus apa yang bisa saya rubah. Let go of the thing that you can't control, accept the thing that you can control. Seperti itu. Oke? Jadi cek mentalnya kalian mungkin di sini atau kesehatannya kalian. Mungkin banyak minum vitamin C ataukah mengkonsumsi buah-buahan yang ada vitamin C-nya, excess granted. Kemarin juga kartu ini keluar, saya merasa ada divine masculine yang menunggu divine feminine di sini untuk berkomunikasi. Itu yang saya rasakan dari kemarin kartu ini, dia seperti ada divine feminine. Mungkin kalian ingin berkomunikasi tapi kalian masih khawatir untuk berkomunikasi, takut kalau kalian akan sakit lagi atau kalian akan kecewa lagi. Tapi di sini diingatkan divine feminine, kalian diberikan akses itu. Tapi apakah kalian sudah siap dengan konsekuensinya nanti atau tanggung jawabnya nanti setelah kalian menghubungi dia? Maka dari itulah saya sering bilang, kalau kalian merasa ingin berkomunikasi dengan divine masculine kalian, bayangkan terlebih dahulu seandainya dia tidak balas SMS-nya kalian, apakah kalian masih tenang setenang apa yang kalian rasakan saat ini? Kalau kalian masih ada rasa, sepertinya saya pasti akan kecewa lagi kalau dia tidak balas SMS saya, jangan dilakukan. Walaupun kalian diberikan lampu hijau di sini untuk menghubungi divine masculine kalian, ikuti intuisinya kalian, oke? Divine masculine, energi dari divine masculine. Maaf guys kalau caranya saya mengekspresikan sesuatu sedikit membuat kalian mungkin merasa tertekan, tapi ketahuilah semakin kita merasa tertekan, semakin tinggi jugalah motivasi kita untuk, Kakak Soul bilang saya tidak bisa berubah, pasti saya bisa berubah, seperti itu. Setidaknya memotivasi kalian untuk bangkit, jangan terpuruk hanya dengan cobaan ini. Mungkin nanti kalian tua akan ada cobaan yang lebih besar lagi. Karena cobaan ini tidak akan pernah berakhir. Tidak akan pernah berakhir. Sekaya apapun manusia di dunia ini, semakin kaya semakin banyak cobaannya. Seperti contohnya saya tidak mau berbicara tentang politik di sini karena politik dan spiritual merupakan hal yang sangat bertentangan, karena politik hal yang sangat berbeda dengan dunia spiritual. Oke. Jadi jangan kalian berpikir hanya karena melihat orang kaya terus kalian merasa, dia hidupnya sudah berkecukupan, dia bisa beli mobil baru, dia bisa beli mobil ini. Kalian belum tahu, mungkin di kehidupan yang lalu dia menderita seperti kalian, atau seperti kita, seperti saya sendiri. Mungkin di kehidupan yang akan datang, saya akan memiliki kehidupan yang lebih baik. Kita tidak tahu seperti itu. Okay? Maka dari itulah yang bisa melihat dengan jelas tentang situasinya kita adalah Ilahi, Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi dekatkanlah diri kalian dengan Dia. Divine Masculine, Eyes, and Revealing. Oke. Saya merasa Divine Masculine di sini ingin menatap matanya kalian. Dia ingin, karena hubungan Twin Flame lewat matanya kalian di saat, kalau kalian ingat waktu pertama kali ketemu dengan dia, apakah kalian menatap matanya dia? Apakah dia juga menatap matanya kalian dengan tajam? Itu salah satu tanda juga bahwa kalian bertemu dengan Twin Flame di saat pertama kali kalian menatap matanya dia, seperti kalian bisa melihat apa yang dia rasakan. Padahal dia stranger, padahal kalian tidak tahu siapa orang ini. Tapi pertama kali kalian ketemu seperti kalian sudah kenal orang ini, seperti ada deja vu. Sepertinya saya sudah pernah berada di tempat ini. Atau lewat tatapan matanya dia, tiba-tiba, pengalaman saya sendiri, pertama kali saya ketemu dengan Divine Masculine saya,
Padahal ada banyak 100 orang di sekitarnya kita. Ada pesta waktu itu. Pertama ketemu, saya menatap matanya dia dan dia menatap mata saya seperti di sebelahnya saya seperti kosong. Padahal musik waktu itu dia sangat keras, suaranya sangat keras. Tiba-tiba telinga saya seperti nging, seperti itu, saya tidak mendengar apapun. Seperti itu. Maka dari itulah mungkin ada di sini divine masculine, mungkin dia kangen dengan tatapan matanya kalian, ataukah di sini dia ingin mengungkapkan sesuatu terhadap divine feminine. Okay. Divine masculine, thank you. 666, raise your vibration, choose peace and harmony in your thought and with others. Jadi divine masculine untuk saat ini dia divine masculine kalian disuruh untuk meningkatkan vibration-nya kalian. Bagaimana kita bisa meningkatkan vibrasi? Maka dari itulah suara dari singing bowl yang saya pakai di Ho'oponopono meditasi itu, hal itu membantu vibration-nya kita atau ucapan yang keluar dari mulutnya kita. Kalau kita mengucapkan kata yang kasar, hasilnya pun vibration-nya kita pun dia lemah. Sama ada percobaan pakai air, tapi saya belum pernah mencoba. Saya lihat dulu videonya. Kalau di saat kalian whatever, nanti kepanjangan ceritanya itu. Jadi untuk saat ini divine masculine kalian disuruh untuk meningkatkan vibration-nya kalian dengan menggunakan kata-kata yang positif, atau kalau kalian punya singing bowl seperti yang saya miliki, itu juga membantu kalian untuk meningkatkan vibration-nya kalian. Semakin tinggi vibration-nya kalian atau getaran di dalam dirinya kalian, semakin cepat jugalah kalian seperti sejajar dengan frekuensi dari energinya ilahi, seperti itu. Kalau kalian sering memiliki kata yang kasar, menghina seseorang seperti itu, getaran kalian pun dia seperti melemah. Oke. Jadi tingkatkan vibration-nya kalian buat divine masculine di sini. Dan choose peace and harmony. Jadi pilihlah kedamaian di dalam situasi ini. Walaupun kalian belum bisa bersatu dengan divine feminine-nya kalian, berdamailah dengan situasi ini. Jangan dipaksa untuk bersatu kembali, karena walaupun kalian bersatu saat ini, karena belum waktunya dan juga frekuensi dari ilahi dan vibration-nya kalian belum sejajar, kalian akan dipisahkan lagi, lebih sakit lagi, seperti itu. Jadi lebih baik bersatu di saat kalian sama-sama sudah memiliki vibration yang tinggi atau getaran yang tinggi. Walaupun itu hanya ada di dalam pikirannya kalian, misalnya kalian merasa, orang ini dia gendut sekali seperti itu, walaupun hanya di dalam pikirannya kalian, itu juga sudah menurunkan vibration-nya kalian. Karena ilahi tahu, kalian sudah semua tahu yang kalian di sini, saya yakin kalian sudah semua tahu, ilahi bisa melihat apa yang kalian rasakan. Dia tahu apa yang kalian pikirkan. Kalian ingin bersatu dengan orang yang memiliki vibration yang tinggi, tingkatkan vibration-nya kalian terlebih dahulu. Maka dari itulah ilahi akan tahu, orang ini dia ingin orang yang memiliki energi yang tinggi. Seperti itu. Incubation. Jadi seperti kemarin saya merasa divine masculine di sini sepertinya dia ingin memiliki keluarga bersama kalian. Mungkin kalian dari negara yang berbeda ataukah dari pulau yang berbeda, memiliki tradisi yang berbeda. Itu salah satu ciri bahwa kalian atau tanda-tanda bahwa kalian bertemu dengan twin flame-nya kalian. Biasanya jarak umur di antara kalian di atas 10 tahun, memiliki kepercayaan yang berbeda, dari dunia yang berbeda, maksudnya dunia yang berbeda, maksud saya dari negara yang berbeda atau dari sosial grup yang berbeda, seperti itu. Karena itu merupakan tantangan, maka dari itulah saya bilang setiap tantangan inilah yang membuat kita menjadi orang yang lebih tinggi atau menjadi orang yang lebih bijaksana. Dan hubungan twin flame ini bukanlah hubungan yang mudah,
bukan hubungan yang gampang. Kalian akan melewati shadow work, di mana shadow work di sini fungsinya untuk mengeluarkan semua energi negatif kita. Misalnya kalian suka menghina orang lain, menghina dirinya kalian sendiri, susah memaafkan orang lain, susah memaafkan dirinya kalian. Itu salah satu tanda kalau kalian sering diingatkan, misalnya dulu waktu kecil kalian pernah menghina temannya kalian. Di saat kalian ketemu dengan twin flame ini, kalian diingatkan kembali, kamu ingat waktu SD, kamu menghina anak kecil ini. Kamu ingat waktu itu. Kalian disuruh untuk melepaskan hal itu. Memaafkan dirinya kalian, memaafkan orang lain. Dan juga diingatkan tujuan dari pertemuan untuk twin flame ini bukan selalu tentang energi seksual. Memang pertama kali kalian ketemu, energi seksual kalian sangat magical, seperti kalian tidak pernah merasakan hubungan yang seerat itu. Tapi setelah itu, cobaan kalian pun se-magical dari sama magicalnya dia. Oke, magicalnya pun dia sama. Jadi kebahagiaan kalian waktu pertama ketemu dan ujian yang kalian rasa pun dia tingkatannya sama. Apakah kalian sangat bahagia waktu ketemu dengan divine masculine? Cobalah untuk bahagia dengan ujian ini juga, seperti itu. Karena dia adalah kalian. Okay. Divine masculine. Oh my gosh. Thank you. Hammer, hammer and force. Oke, kita akan clarify kartunya di sini dari divine masculine. Renewal. Saya merasa divine masculine dia ingin mengulang kembali hubungan yang ada di antara kalian. Oke. Kita akan clarify kartu revealing. Jadi divine masculine kalian dia ingin menunjukkan sesuatu terhadap divine feminine. Sesuatu tentang apakah di sini yang ingin dia tunjukkan. Oke. Let's clarify revealing. Thank you. Four of Swords. Bahwa dia sudah memperbaiki dirinya dia. Atau dia sudah mendalami tentang kekurangannya dia. Let's clarify Four of Swords. Mungkin dia, kalau kalian bisa melihat tangan dari orang ini, seperti dia minta bantuan kepada yang di atas, kepada yang kuasa. Mungkin dia sering berdoa di saat dia tidur. Eropan. Jadi itu yang ingin dia komunikasikan. Atau di sini dia, kalau kalian berhubungan jarak jauh, di sini dia ingin menemui kalian. Let's clarify Eropan. Komunikasi tentang apa lagi kah yang divine masculine inginkan di sini? Let's clarify Eropan. Dulu mungkin dia sering membagi perhatian dia kepada orang lain, dan sekarang dia hanya ingin memberikan perhatian dia kepada kalian. Karena kenapa? Karena dia merasa kalianlah orang yang bisa mencintai dia dengan tulus. Kalianlah orang yang mengerti walaupun dia tidak berkomunikasi. Kalianlah yang mengerti apa sebenarnya yang dia rasakan, walaupun tanpa ada komunikasi. Oke? Jadi itu yang ingin dia ungkapkan. Dia merasa kagum dengan kasih sayangnya kalian, walaupun dia sudah menyakiti kalian, walaupun dulu mungkin dia memberikan perhatian kepada banyak orang, tapi kalian tetap mendoakan dia yang terbaik, tetap. Dia bisa, kalau dia memang benar-benar twinnya kalian, dia bisa merasakan energinya kalian. Tanpa komunikasi, mungkin terkadang dia hadir di dalam mimpinya kalian. Tapi di sini guys, buat kalian yang sering bertanya, Kak, saya bukan sering bertanya, maksud saya di sini yang buat kalian ingin tahu, saya sering bermimpi seseorang, tapi kenapa wajahnya dia tidak sama dengan wajahnya divine masculine saya? Karena
biasanya kita memikirkan seseorang, itu gunanya intuisi. Jadi di saat kalian terjaga, apakah siapa orang yang kalian ingat pertama kali? Misalnya kalian baru bangun, terus waktu kalian bermimpi, misalnya kalian bermimpi pergi ke suatu tempat bersama seseorang dan kalian merasa nyaman dengan orang ini, tapi kalian tidak bisa melihat wajahnya dia, ataupun kalian bisa melihat wajahnya dia, tapi dia bukan orang yang kalian bayangkan. Seperti saya tidak tahu siapa orang ini, seperti itu. Di saat kalian terjaga, siapa yang kalian ingat pertama kali? Dialah yang menemui kalian saat itu. Oke? Dan gunakan intuisi kalian. Jadi itu, maka dari itulah saya sering mengingatkan kalian untuk belajar menggunakan intuisi. Oke? Let's clarify force. Jadi ada, sepertinya di sini dia berusaha untuk menahan dirinya dia, atau dia ingin divine feminine untuk lebih terbuka sama dia. Tapi dia tidak mau mengawali komunikasi ini. Dia masih ghosting kalian. Tapi dia mengharapkan banyak hal dari kalian. Ini sudah menyatakan bahwa energinya kalian tidak balance. Dia menginginkan sesuatu, tapi dia tidak mau melakukan sesuatu. Dia mau kalian divine feminine yang melakukan hal itu. Apa kalian mau jadi mamanya dia, kasih dia mimik susu, kasih dia air, kasih dia makanan? Sampai kapan kalian bisa seperti itu? Kita juga perlu dimanjakan, bukan dia saja. Jadi kalau ini sifatnya dia yang seperti ini, masih merengek-rengek minta ini dan itu dari kalian, dan dia tidak mau berubah, atau dia tidak mau melakukan sesuatu, sudah imbalance, sudah tidak balance energinya kalian. Let's clarify force, the world. Let's clarify the world. Dia belum mau hubungan ini putus 100%. Let's clarify the world. 7 of Wands. Dia tidak mau hubungan ini putus 100%, tapi dia juga menutup diri. Karena kenapa? Dia masih ada trauma. Mungkin dulu ada orang yang menyakiti dia, banyak orang yang menyakiti dia. Maka dari itulah dia khawatir untuk terbuka sama kalian. Mungkin dia takut kalau kalian akan menolak dia, takut kalau kalian akan menyalahkan dia, takut kalau kalian akan marah-marah ke dia, takut kalian akan mengingatkan dia, hei kamu perlu berubah, hei kamu perlu berubah. Kalau orang ini tidak mau berubah dari hatinya dia sendiri, kalian yang merubah orang ini, perubahan itu tidak akan bertahan lama. Perubahan yang akan bertahan lama adalah perubahan yang hadir dari dalam dirinya dia sendiri. Karena dia sendiri merasa, saya ingin berubah. Perubahan itulah yang abadi. Kalau kalian yang selalu, sama juga kalau kalian punya anak, kalian selalu bilang ke anaknya kalian, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Anaknya kalian semakin rebellious. Semakin dia ingin tahu, walaupun mungkin dia masih muda, dia masih mendengarkan kalian, di saat dia tumbuh dewasa nanti, disitulah dia akan melonjak, karena dia terlalu ditekan seperti itu. Jadi dia belum bisa mengekspresikan dirinya dia, energinya dia sendiri. Walaupun dia anaknya kalian, bukan berarti energi itu energinya kalian. Dia punya energi sendiri, kalian punya energi sendiri. Jadi saling menghargai, saling membantu antara energi satu dan energi lainnya, karena kita terbuat dari satu energi. Hanya saja kita masih diberikan badan yang berbeda karena kita ingin memperbaiki diri, karena kita ingin meningkatkan energinya kita. Oke. Renewal. Jadi saya merasa di sini divine masculine dia ingin mengulang kembali hubungan ini dengan adanya renewal. Dia kangen dengan, mungkin kehidupan dia juga merasa empty saat ini atau merasa kosong. Dia kangen dengan warna-warni di dalam hidupnya dia. Oke. Ace of Cups. Apa saya bilang? Dia ingin mengulang kembali cinta ini. Dia ingin memberikan cintanya dia kepada kalian kembali. Why? Mari kita tanyakan kenapa dia ingin memberikan cintanya dia kembali terhadap divine feminine. Let's clarify Ace of Cups.
Saya melihat The Hierophant. Kalau kalian The Hierophant merupakan kartu pernikahan. Let's clarify Ace of Cups. Kenapa Divine Masculine ingin? Karena dia ingin mendapatkan kesuksesan di antara kalian. Let's clarify the Star. Apalagi King of Cups. Karena dia masih mencintai kalian. Dan kalian masih mencintai dia. Oke. Mari kita dalami kembali tentang perasaan kalian terhadap satu sama lain untuk saat ini. Divine Feminine. Perasaan kalian terhadap Divine Masculine saat ini. Divine Feminine, thank you. Okay, our relationship was different and special. Other people didn't understand it. Jadi, Divine Feminine, kalian tahu hubungan kalian sangat spesial. Dan kalian juga tahu tidak akan ada orang yang akan mengerti tentang situasi ini. Karena sering saya sudah bilang, tidak semua orang akan bertemu dengan twinnya mereka di kehidupan yang sekarang ini. Maka dari itulah kalian ingin memperbaiki diri. Jangan berkomunikasi dengan orang yang tidak tahu tentang situasi ini. Tidak ada gunanya. Karena mereka tidak tahu. Dia tidak merasakan apa yang kalian rasakan. I still feel your energy around me. I never believe in this thing before. I do now. Dan Divine Feminine juga bilang, walaupun kalian sudah putus lama, kalian masih bisa merasakan energinya dia. Dulu kalian tidak percaya dengan yang namanya energi, yang namanya cycle, atau kalian tidak percaya dengan yang namanya dunia spiritual dan sebagainya. Dan sekarang kalian mengerti dan kalian baru percaya bahwa energi itu ada. Divine Feminine. I love you, but I'm afraid to reach out and have you reject me. Oke. Saya merasa mungkin kedua belah pihak di sini Divine Feminine, kalian juga ingin berkomunikasi dengan Divine Masculine kalian. Mungkin ini kalian yang ingin bilang sama dia bahwa kalian membuka pintu hatinya kalian untuk kalau dia ingin berkomunikasi, kalian terbuka dengan hal itu. Tapi di sini kalian takut untuk mengawali komunikasi ini karena kalian takut kalau dia akan mereject kalian atau dia tidak akan membalas SMS-nya kalian. Tapi kalian membuka hatinya kalian. Kalau dia ingin komunikasi, saya terbuka seperti itu. Tapi saya tidak akan mengawali komunikasi ini. Seperti itu. Divine Feminine. You are my best friend and I cherish our friendship above others. Dan Divine Feminine juga bilang di sini bahwa kalian merasa dia seperti orang yang paling dekat atau teman yang paling dekat buat kalian, dan kalian menghargai hubungan yang kalian miliki lebih dari hubungan kalian dengan orang lain. I always look for you at the airport as if we will be oh my god, sorry. I always look for you at the airport as if we will be at the same place in the world. Sorry guys. Oke, jadi Divine Feminine juga bilang di sini bahwa kalian sering mungkin kalian sering berterbangan, pergi ke tempat lewat memakai pesawat terbang. Jadi kalian bilang di saat kalian pergi ke airport, di saat kalian berada di bandara, kalian selalu melihat ke sana ke sini, berharap dia ada di situ, seperti itu. Mungkin dia juga orangnya suka pergi berterbangan, seperti itu. Pakai pesawat terbang maksudnya berterbangan. Sorry guys, bahasanya saya
kurang profesional di sini. But whatever, kalau kalian mengerti, kalian akan stick around. Tapi kalau kalian tidak mengerti, silahkan cari peramal yang lain, oke? Karena saya tidak bisa memanjakan kalian semua, oke? Divine Masculine, I want you to see the real me now. I've been hiding from our love far too long. Jadi Divine Masculine bilang bahwa dia ingin terbuka. Oke, tadi dia bilang bahwa dia ingin terbuka di sini. Dia ingin beritahu kalian apa sebenarnya. Dia bilang dia sudah menyembunyikan rasa cintanya dia terlalu lama. Dia ingin terbuka sama kalian tentang perasaannya dia, bahwa dia mencintai kalian. Oke. Letting you down was the worst decision I made. Dan dia juga bilang mengecewakan kalian merupakan keputusan yang paling jelek yang pernah dia ambil, keputusan yang the worst, the worst. Sorry. Oke, Divine Masculine. Jadi poin dari kartu ini mengatakan bahwa Divine Masculine dia menyesal dengan keputusan yang dia ambil. Keputusan itu merupakan yang paling jelek buat dia, seperti itu. Meninggalkan kalian merupakan keputusan yang paling jelek buat dia, oke? I let my ego in our way. I couldn't let go of my pride, but you saw through me. You know the truth about me. Jadi dia bilang di sini bahwa dia menggunakan egonya dia, rasa maskulinnya dia, energi maskulinnya dia, karena dia terlalu bangga terhadap dirinya dia sendiri. Mungkin dia sering disekelilingi oleh wanita yang menggoda seperti itu, jadi dia selalu mendapat perhatian dari banyak wanita mungkin. Maka dari itulah dia tidak mau menurunkan rasa kebanggaannya dia, karena dia bisa memilih wanita siapapun yang ingin dia pilih. Tapi dia tahu bahwa kalian bisa melihat dengan jelas, walaupun dia bisa memilih banyak orang, tapi jauh di dalam hatinya dia tidak pernah merasa terpenuhi. Maka dari itulah kalau kalian merasa Divine Masculine kalian dia tidur dengan banyak orang, ketahuilah jauh di lubuk hatinya dia sebenarnya dia bingung. Dia tidak tenang. Kalian pikir dia tenang? Orang yang berhubungan seksual dengan banyak orang, setiap kali kalian berhubungan seksual, kalian meluahkan energinya kalian. Untuk mengambil kembali energi itu butuh waktu yang lama. Bagaimana kita bisa memiliki jiwa yang tenang kalau kita sendiri sudah kehabisan energi? Untuk memanifestasi sesuatu, untuk mewujudkan sesuatu, untuk mewujudkan ketenangan di dalam jiwanya kita butuh energi. Kalau kita tidak punya energi, bagaimana kita memanifestasi apa yang kita inginkan? Right? Terutama energi negatif dia menguras banyak energi. Maka dari itulah saya sering bilang, jangan mengasih makan buat energi yang negatif. Kasih makanan buat energi yang positif. Memang sangat mudah buat saya untuk bilang sama kalian, tapi saya sudah melewati stage itu dan saya bisa, kalian pun bisa. Oke? The distance between us is killing me. I long to hear your beautiful voice again. Dia bilang bahwa jarak di antara kalian terlalu jauh. Seperti tadi, mungkin kalian berhubungan jarak jauh di sini. Hal itu menyakiti perasaannya dia, dan dia kangen dengan suaranya kalian. The thought of you with someone else drive me crazy. Jadi dia juga bilang di sini, di saat dia memikirkan bahwa Divine Feminine memiliki orang lain, hal itu membuat dia merasa jengkel, merasa seperti orang gila, seperti itu. Di saat dia memikirkan kalau kalian akan jadi milik orang lain. Oke, dan seperti biasa kita akan pakai kartu ini untuk melihat energinya kalian. Divine Feminine, cepat sekali. Oke, imagine all unwanted thought dissolve into light, creating room for
for new opportunities and possibility for your life. Jadi kalian disuruh ini di sini bayangkanlah bahwa kalian pikirannya kalian sudah bersih, bayangkan bahwa kalian sudah sembuh, bayangkan bahwa kalian sudah memaafkan orang ini, bayangkan bahwa kalian sudah mendapatkan ketenangan di dalam jiwanya kalian. Seperti di saat kalian meditasi, bayangkan kalian ada di depannya kalian. Jadi, dan kalian melihat wajah dari kalian sendiri seperti mengaca. Sudah kelihatan tenang seperti itu. Oke? Dan juga di sini kalau ada new opportunity atau ada kesempatan baru di sini, jangan kalian membawa energi kalian yang lama ini dengan pasangan baru kalian. Karena kalian akan diuji lagi. Kalau kalian masih melakukan hal yang sama seperti apa yang kalian lakukan dengan divine masculine kalian atau mantannya kalian dulu, kalian belum melepaskan energi lama ini, kalian selalu berpikir pokoknya dia harus jadi milik saya. Dia tidak boleh jadi milik orang lain. Seperti itu, ingin mengontrol seseorang, dan kalian sudah melihat hasilnya sendiri. Kalian mungkin dulu berusaha, contohnya saya sendiri. Saya memang seperti itu dulu. Saya sering mengontrol pasangan saya, bilang, kamu kalau keluar tidak boleh lewat dari jam 12 malam. Seperti itu. Malah dia pulang besok pagi jam 7 dia baru pulang, seperti itu. Jadi, maka dari itulah saya di sini disuruh untuk merubah dirinya saya. Jangan menggunakan energi lama itu. Karena saya akan dipertemukan dengan orang yang memiliki energi yang sama lagi. Saya akan melewati hal yang sama lagi. Maka dari itulah sekarang saya bertemu dengan seseorang, misalnya bla bla bla, dia mau keluar silahkan, kamu mau pulang silahkan. Dan saya juga ada kebebasan, tapi kebebasan itu ada batasnya. Seperti itu. Oke. Maka dari itulah saya sering mengingatkan kalian belajar untuk menjadi orang yang independen, menjadi orang yang memiliki pondasi yang kuat, oke, agar di saat pasangan kalian dia ingin pergi meninggalkan kalian, agar kita tidak memaksakan orang lain untuk tinggal di tempatnya kita karena demi kenyamanannya kita, itu merupakan hal yang egois. Mementingkan kebahagiaan kita. Kalau dia benar-benar menghargai kalian, kalau dia benar-benar mencintai kalian, mencintai kita, dia akan merespek kita, dia akan menghargai kita, dia akan mencintai kita dengan apa adanya. Oke? Jadi tidak ada gunanya. Setelah kalian bisa melewati stage ini, yakinlah kalian akan dipertemukan dengan orang yang memiliki pikiran yang sangat luas. Mungkin orangnya sangat spiritual, seperti itu. Dan buat kalian yang belum tahu, jadi Jupiter dan Saturnus dia conjunction, terutama 35 tahun karena kejadian itu Saturnus dan Jupiter dia conjunction pada tahun 2020, jadi dia berada dalam energi yang sejajar. Perubahan ini akan terjadi sangat cepat dalam jangka waktu 35 tahun conjunction ini, tapi efeknya sampai 200 tahun. Seperti itu. Oke, jadi bersiap-siaplah dengan suatu perubahan. Jadi, misalnya sekarang kalian sudah punya pasangan, bersiap-siaplah kalau besok Ilahi bisa mengambil pasangannya kalian karena dia merasa, karena sudah terlalu banyak energi yang negatif di dunia ini saat ini. Maka dari itulah Ilahi ingin merombak energinya kita. Jangan menggunakan energi lama. Tradisinya kita, orang tua kita bilang, kamu umur 23 tahun harus menikah, kamu umur 25 tahun, kamu harus sudah punya anak. Itu tradisi lama. Maka dari itulah ada banyak anak-anak yang terlantar. Saat ini kalian sendiri sudah melihat, mungkin sering melihat anak-anak pengemis di jalan. Karena kita memaksakan diri kita untuk melakukan hal yang tidak sesuai dengan energinya kita. Karena tuntutan dari orang tua, tuntutan dari community-nya kalian atau orang-orang di sekitaran kalian. Karena kita selalu mengikuti energi orang lain. Oh, ini menurut mereka yang terbaik, kita pun mengikuti mereka.
Dan itu bukan energinya kita, itu energinya mereka. Sama seperti kalau kalian misalnya memasang foto-foto di Facebook hanya untuk membuat orang lain merasa bahagia. Apa tugasnya kita untuk membahagiakan orang lain? Right? Sampai kapan kita bisa membahagiakan orang lain? Kita juga terkadang punya rasa kecewa, rasa jengkel di tempat kerja. Pulang kerja, kalau kalian sudah terbiasa memanjakan orang lain, membuat dia bahagia, pasangannya kalian, pulang kerja kalian tidak boleh nangis karena misalnya kalian stres di tempat kerja. Pulang pasangannya kalian, kenapa nangis? Kamu jangan nangis, kamu membuat harinya saya seperti tidak bahagia. Seperti itu. Oke, agar kejadian itu tidak terjadi. Oke. Trust, transformation. Jadi di sini ada divine feminine. Seperti tadi, transformation artinya perubahan. Jadi perubahan apapun yang akan terjadi di dalam hidupnya kalian, walaupun kalian sudah bertemu dengan twin flame, bukan berarti kalian akan bersatu secara fisikal. Tujuan kalian semua di sini yang bertemu dengan twin flame untuk meningkatkan energinya kalian, menjadi orang yang spiritual. Mungkin suatu hari kalian akan menjadi seorang penuntun, seorang guide buat generasi baru, seperti itu. Itu tujuan utamanya, bukan berpasangan, menikah, punya anak. Itu kehidupan yang normal. Pasangan ini bukan pasangan yang normal. Pasangan ini merupakan pasangan yang sangat menantang energinya kalian. Dan kalian sudah siap, maka dari itulah sebelum kalian lahir, kalian sudah menandatangani kontrak ini dengan ilahi. Karena kalian sendiri sudah melihat dirinya kalian kalau kalian akan bisa melewati semua tantangan ini. Ilahi tidak memaksakan kita untuk menandatangani surat itu, kalian sendiri yang menandatangani kontrak ini untuk lahir ke dunia ini, menjalani cobaan ini. Oke? Jadi jangan apalagi menyalahkan ilahi. Ilahi tidak mungkin ada Tuhan, tidak mungkin ada. Saya sudah pernah berada di situasi itu bertahun-tahun. Kehilangan jejak. Maka dari itulah saya tidak pernah merasa nyaman. Kalau kalian punya pengalaman seperti saya, tidak pernah merasa nyaman, ketahuilah karena kita sangat jauh dengan ilahi, dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, jadi percayalah setiap perubahan yang terjadi, hal itu membantu kalian untuk melepaskan situasi ini seperti itu atau meningkatkan energinya kalian. Divine Masculine. Sorry guys kalau kepanjangan. Divine Masculine, thank you. Surrender. At time we must surrender the all before something new can enter our life. Let go and all will work out. Jadi Divine Masculine, kalian disuruh untuk melepaskan hal-hal yang lama, kebiasaan buruk kalian, pasangan kalian yang lama, agar situasi baru bisa masuk. Kalau kalian belum bisa melepaskan hal yang lama, kalian akan tetap berada di situasi ini. Tapi di sini sesuaikan dengan intuisinya kalian juga. Walaupun saya bilang surrender, kamu harus menyerahkan hal yang lama. Jangan kalian bilang, oke, besok saya harus cerai dengan istri saya dan suami saya. Gunakan intuisi, bukan egonya kalian. Oke? Divine Masculine. Sacred Union. Jadi kenapa kalian dipertemukan? Karena hal ini, pertemuan kalian sangatlah sacred, sangatlah spiritual. Kalian sudah merencanakan di sini dan sudah ada persetujuan dari ilahi atau yang kuasa. Sebelum kalian lahir, kalian sudah diberikan persetujuan. Seperti itu. Jadi pertemuan kalian bukanlah pertemuan secara tidak sengaja, tapi pertemuan ini sudah kalian tulis dulu sebelum kalian lahir. Oke? Mari kita lihat hal apakah yang perlu kalian fokuskan untuk saat ini. Hal yang perlu kalian fokuskan untuk saat ini. Siapapun yang menonton, apakah
divine feminine atau divine masculine. Answering the call. The time is the time is now. Buat siapapun di sini, oke, contohnya saya dulu sebelum saya menjadi peramal, sebelum saya mulai melakukan pekerjaan ini, dari 3 tahun yang lalu, hampir 3 tahun yang lalu, hati saya diketuk untuk melakukan ramalan. Dulu saya tidak tahu apa yang namanya twin flame, saya tahu soulmate, tapi saya tidak tahu apa yang namanya twin flame, apa yang namanya karmic dan sebagainya. Dan saya sudah terpanggil untuk melakukan pekerjaan ini, tapi saya masih khawatir, saya takut. Terus tahun lalu sampai saya muntah-muntah dan seperti saya banyak sorry kalau kalian dengar suara perut saya, dia keroncongan, sorry. Jadi kalian kalau terpanggil hati kalian untuk melakukan sesuatu, terutama yang ada sangkut pautnya dengan dunia spiritual, the time is now. Bukalah agar biar kalian kalian tidak miss the train. Miss the train maksudnya di sini kalian tidak dilewati oleh kereta api. Jadi naiklah sekarang ke kereta api itu agar kalian bisa berjalan secepat apa yang direncanakan oleh Ilahi. Di dalam perjalanan dunia spiritual kalian, itu maksud dari kartu ini. Oke? Misalnya kalian terpanggil ingin menjadi seorang peramal, belajarlah dari sekarang. Minta bantuan, apa yang mesti saya lakukan, seperti itu. Atau ingin menjadi seorang penuntun di dalam membaca Al-Quran, kalau itu yang terpanggil di dalam hatinya kalian, atau mengajarkan orang-orang tentang meditasi, tentang yoga, dan sebagainya. The time is now. Belajarlah dari sekarang. Walaupun tidak langsung saat ini kalian mengabdi dengan tugas yang diberikan, tapi setidaknya kalian sudah mulai terbuka atau mulai belajar. Wandering path, enjoy the journey, not the destination. Jadi nikmatilah perjalanan ini, bukan tujuan terakhirnya dari situasi kalian. Jadi jangan merasa di saat saya bersatu nanti, disitulah baru saya akan bahagia. Bahagialah dari sekarang. Karena kita tidak tahu apakah kita akan bersatu dengan divine masculine kita atau tidak. Kecuali kalau kalian mungkin punya indera ketujuh yang sangat tajam mungkin, atau punya pandangan yang sangat tajam, kalian bisa melihat apa yang akan terjadi. Ada orang yang seperti itu. Saya bukan orang seperti itu. Dan jadi kalau kalian bisa melihat hal itu, saya ingin kalau ada di sini kalian yang bisa melihat masa depan, oke? Silakan komen. Saya juga mau tahu. Saya ingin lihat masa depan saya, oke? Jadi nikmatilah perjalanan ini, oke? Hal yang perlu kalian fokuskan untuk saat ini. Wise leader, apa saya bilang tadi? Wise leader, you are a beacon for others. Kalian merupakan contoh dari banyak orang di sini. Kalian merupakan leader atau kepala dari banyak orang di sini. Jadilah wise leader, jadilah penuntun yang bijaksana. Jangan menyalahgunakan pengetahuan yang kalian miliki. Oke? Oke. Mari kita lihat kelanjutan dari hubungan ini. Past life relationship. Jadi kalian di kehidupan yang dulu sudah dipertemukan, tapi kalian belum bisa bersatu. Karena kalian mungkin di kehidupan yang terdahulu, mungkin 400 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu, kalian belum mengerti dengan yang namanya twin flame dan sebagainya, dan kalian belum ingat kenapa kalian lahir ke dunia ini waktu itu, 400 tahun yang lalu. Maka dari itulah kalian lahir kembali ke sini. Romantic feeling. Sepertinya kedua belah pihak di sini kangen dengan satu sama lain.
Ada juga di sini mungkin karena faktor anak, mungkin kalian sudah punya anak yang membuat hubungan ini sedikit bermasalah atau susah untuk dipersatukan. Children, apa saya bilang? Baru saya bercerita tentang anak, kartunya langsung keluar. Dari segini banyaknya kartu ini dia keluar. Jadi mungkin ada karena faktor anak di sini yang membuat hubungan ini belum bisa dipersatukan. You deserve love. Dan juga ada orang di sini yang merasa kurang percaya diri, mungkin tidak mungkin saya dikasih twin flame oleh ilahi karena saya orangnya jahat, karena saya dulu suka marah-marah, karena saya dulu ini dan itu seperti itu. Berhenti melakukan hal itu, lepaskan apa yang sudah berlalu, maafkan dirinya kalian. Maafkan juga orang-orang yang membuat kalian menjadi orang seperti itu. Misalnya orang tua kalian yang memiliki sifat seperti itu, misalnya suka menyakiti orang lain, dan kalian mengikuti sifatnya mereka, jadi maafkanlah orang tua kalian. Oke? Kalau kalian ingin berkomunikasi di sini, sepertinya kalian disuruh jangan berkomunikasi yang serius. Jadi, komunikasikanlah hal-hal yang ringan. Misalnya bilang, saya tidak pernah menyangka ketemu dengan orang secakap kamu, seperti itu. Walaupun dia berbuat jahat kepada kalian. Kalau ini kalian sudah yakin intuisinya, kalian merasa bahwa dia adalah twinnya kalian. Atau saya tidak pernah menyangka ketemu orang yang sebaik kamu, orang yang sebijaksana kamu. Dengan mengungkapkan hal seperti itulah juga yang akan membantu orang ini semakin sering, seperti saya di sini sering mengingatkan kalian, kalian orangnya bijaksana, kalian orangnya sangat pengertian, kalian orangnya sangat lembut, sangat penyayang, seperti itu. Hal itu saya kirimkan energi yang positif agar energinya kalian teringat siapa diri kalian. Seperti itu. Jadi kalian juga ada tugas di sini untuk membantu divine masculine-nya kalian, dan juga divine masculine yang menonton di sini, tugasnya kalian untuk membantu divine feminine-nya kalian. Ingatkan antara satu sama lain bahwa kita manusia memiliki kekurangan, seperti itu. Oke, jadi ingatkan dengan mengungkapkan kata-kata yang baik buat orang lain, mendoakan hal yang terbaik buat mereka, seperti itu. Oke. Jadi itu yang kita dapat hari ini buat kalian semua. Saya harap video ini bisa membantu kalian, dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih.